Bayangin bro, seorang TKI tukang servis mobil sederhana tiba-tiba didatangi janda cantik asal Swedia yang punya pesona menggoda. Senyumnya manis, tatapannya bikin jantung kebakar, dan godaannya, aduh, bikin darah muda langsung membara. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau dua dunia yang berbeda ini dipertemukan dalam satu momen panas penuh rahasia? Tapi sebelum lanjut ceritanya, gua mau sapa dulu semua penonton setia dari mana aja nih. Tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana. Gue pengen tahu kita kumpul dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin luar negeri. Dan bagi yang sudah subscribe, like, serta share video ini, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilipat gandakan dan semua urusan hidup dipermudah. Yuk, jangan skip karena cerita ini bakal meledak makin panas di menit-menit berikutnya. Di sebuah kota kecil di Swedia, jauh dari hiruk-pikuk tanah kelahirannya, seorang pria sederhana bernama Arman memulai harinya dengan pakaian kerja lusuh, bercampur bau oli dan keringat. Ia adalah seorang TKI yang merantau demi sesuap nasi, demi membiayai orang tua dan adik-adiknya di kampung. Sehari-harinya, Arman tenggelam dalam dunia bengkel. Suara mesin yang meraung, dentinan besi, serta tangan yang tak pernah lepas dari noda hitam. Bengkel tempatnya bekerja bukan bengkel besar. Sebuah garasi sederhana di sudut jalan, dindingnya penuh coretan oli dan rak-rak tua yang dijejali perkakas. Namun, justru di tempat sederhana itulah, sebuah kisah tak terduga perlahan mulai terukir. Hari itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam menggilap berhenti di depan bengkel. Suara pintu terbuka terdengar pelan, dan dari dalam mobil itu turunlah seorang wanita berkulit pucat, berambut pirang keemasan, dengan sorot mata biru yang tajam sekaligus sendu. Ia adalah Helena, seorang janda asal Swedia yang dikenal mandiri, elegan, dan selalu menjaga wibawanya. Arman sempat tertegun beberapa detik, jantungnya berdetak tak karuan. Namun cepat-cepat ia mengalihkan pandangan dan menyapa dengan sopan. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu, madam?" Ucapnya terbata-bata, terbiasa melayani pelanggan. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya gugup. Helena menjawab dengan senyum tipis. Suaranya lembut tapi tegas. "Mobil saya agak bermasalah. Mesinnya sering mati mendadak. Bisa kau lihat?" Tanpa menunda, Arman membuka kap mesin dan mulai memeriksa. Suasana seakan hening, hanya terdengar detak mesin dan suara napasnya yang tertahan. Sesekali, tatapan Helena jatuh pada wajah Arman yang serius bekerja. Ada ketulusan di sana. Ada kerja keras yang tidak berpura-pura. Sore itu setelah diperiksa, Arman menjelaskan kerusakan mobil dengan rinci, menggunakan bahasa campuran yang seadanya. Helena mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Dan di saat itulah, benih kecil dari sebuah perkenalan mulai tumbuh. Tidak ada yang menyangka, seorang janda Swedia elegan dan seorang TKI tukang servis sederhana akan dipertemukan dalam garis takdir yang sama. Namun, takdir selalu punya cara untuk mempertemukan dua jiwa yang sepi. Dan di bengkel kecil yang berbau oli itulah, kisah panas penuh rahasia mulai menyalakan apinya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Arman. Biasanya, bengkel hanyalah tempat kerja yang membosankan. Namun, sejak kedatangan Helena, ada sesuatu yang membuatnya selalu menunggu suara mobil hitam itu berhenti di depan garasi. Dan benar saja, seminggu setelah pertemuan pertama, Helena kembali datang. Kali ini bukan hanya untuk memperbaiki mesin, tapi dengan alasan sederhana. "Sepertinya ada bunyi aneh lagi, bisa kau cek?" Arman tentu mengiyakan, namun semakin lama ia bekerja, semakin jelas bahwa kerusakan mobil itu tidak terlalu serius. Dalam hati ia mulai curiga. Apakah benar mesin itu bermasalah?
Ataukah hanya alasan agar wanita itu bisa kembali melihatnya? Dari perbaikan kecil, berkembanglah obrolan ringan. Helena bercerita tentang kehidupannya, masa lalu pernikahan yang pahit, perceraian yang membuatnya harus membesarkan diri sendirian, dan bagaimana ia sering merasa kesepian di rumah besarnya. Arman mendengarkan dengan serius. Matanya tak pernah lepas dari sorot mata biru itu. Di balik senyum elegannya, ia melihat luka yang dalam. Namun di sisi lain, Arman juga mulai gelisah. Ia sadar dirinya hanya tukang servis, seorang perantau dengan gaji pas-pasan. Batinnya berperang. Bagaimana mungkin wanita seperti dia bisa dekat dengan orang seperti aku? Tapi setiap kali Helena tertawa kecil atau menepuk bahunya dengan lembut, keyakinan itu runtuh sedikit demi sedikit. Konflik makin jelas saat Helena mulai berani melangkah lebih jauh. Ia sering datang membawa makanan, duduk lama di bengkel sambil menunggu Arman bekerja. Bahkan suatu sore, ketika hujan turun deras, Helena menawarinya tumpangan pulang. Dalam mobil yang sunyi, hanya suara rintik hujan yang terdengar. Keduanya larut dalam keheningan yang penuh ketegangan. Arman mencoba menjaga jarak. Ia tahu betul resiko dari kedekatan ini, gosip, perbedaan budaya, bahkan rasa bersalah pada keluarganya di kampung. Tapi semakin ia menahan, semakin kuat tarikan itu terasa. Sorot mata Helena, senyum yang penuh rahasia, dan cara ia memperlakukan Arman bukan lagi seperti pelanggan, tapi seperti seseorang yang istimewa. Di titik itu, hubungan mereka bukan sekadar klien dan mekanik. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi pasti, sebuah perasaan yang tak bisa lagi ditutupi. Namun, justru di sanalah konflik utama mulai muncul. Apakah ini sekadar pelarian bagi Helena, atau benar-benar perasaan yang tulus? Bagi Arman, pertanyaan itu terus menghantui. Ia sadar dirinya sedang berdiri di antara dua jurang, menjaga profesionalitas atau membiarkan perasaan itu meledak meski mungkin menghancurkan segalanya. Dan dalam setiap tatapan diam-diam mereka, ketegangan itu semakin terasa. Hari-hari Arman tak lagi sama. Setiap dentingan alat bengkel, setiap suara mesin, seakan hanya jadi latar belakang dari satu hal. Penantian akan kedatangan Helena. Dan benar saja, mobil hitam itu kini semakin sering muncul di depan garasi. Bukan lagi karena kerusakan, melainkan alasan-alasan sepele. Lampu mati, ban terasa aneh atau sekedar minta dicek ulang. Helena tidak lagi menjaga jarak seperti pertama kali. Ia kini sering berdiri di samping Arman saat ia bekerja, memperhatikan setiap gerakan tangannya. Bahkan sesekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil yang sebenarnya tak penting. Namun, justru dari obrolan ringan itu, kehangatan muncul. Arman yang biasanya kaku mulai berubah. Ia tak lagi canggung untuk bercanda, bahkan berani sesekali melempar senyum yang dulu jarang terlihat. Perhatiannya terhadap Helena semakin nyata. Ia rela bekerja lebih lama, meski hanya untuk memastikan wanita itu merasa nyaman. Helena pun semakin berani menunjukkan perasaannya. Ia sering membawakan kopi hangat di sore hari atau menaruh sekotak makanan di meja kerja Arman. Sesekali, tangannya menyentuh lengan Arman tanpa sengaja. Namun keduanya tahu, sentuhan itu tak lagi kebetulan. Di tengah kebersamaan itu, konflik batin Arman makin dalam. Ia sadar, ada garis tipis yang sedang dilangkahinya, antara profesionalitas dan rasa.
Tapi setiap kali tatapannya bertemu dengan mata biru Helena, semua alasan untuk menahan diri runtuh. Ada getaran yang tak bisa ia lawan. Dan malam itu, sapat bengkel sepi dan Helena masih duduk menunggu mesinnya selesai diperiksa, keduanya larut dalam keheningan panjang. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang berbicara. Dalam tatapan itu, tersimpan jawaban yang sama. Mereka tak lagi sekadar akrab. Mereka telah melewati batas. Kini keduanya saling suka. Undangan itu datang tanpa rencana. Sore hari, setelah Arman selesai memperbaiki mobil Helena, wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tenang, "Arman, kau mau mampir ke rumahku? Ada beberapa hal di garasi yang perlu diperiksa." Sekilas terdengar sederhana. Namun tatapan matanya, nada bicaranya, seolah menyimpan sesuatu yang berbeda. Arman terdiam sesaat. Jantungnya berdegup cepat. Hatinya berperang antara menolak demi menjaga jarak atau menerima ajakan yang bisa mengubah segalanya. Dan akhirnya, rasa penasaran serta tarikan kuat itu membuatnya mengangguk. "Baik, madam, saya akan ikut." Rumah Helena berdiri megah di pinggiran kota. Begitu Arman melangkah masuk, ia langsung disambut aroma lembut parfum dan suasana hangat dari interior yang elegan. Dinding putih, lampu kristal yang memantulkan cahaya keemasan, serta foto-foto lama yang terpajang rapi. Meski indah, ada rasa sepi yang terasa jelas di sana. Sebuah rumah besar yang hanya dihuni oleh satu jiwa. Arman segera menuju garasi untuk memeriksa mesin cadangan yang dimaksud. Namun, pekerjaannya tak berlangsung lama. Saat dia sibuk dengan perkakas, Helena muncul membawa 2 gelas anggur. "Kau sudah bekerja keras, istirahatlah sebentar," katanya dengan senyum samar. Arman menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar. Situasi terasa janggal, tapi juga begitu memikat. Obrolan pun mengalir dari soal mesin mobil hingga kehidupan pribadi. Dan semakin malam, obrolan itu semakin dalam, semakin jujur. Helena membuka hatinya tentang kesepian yang ia rasakan, tentang malam-malam panjang yang sunyi. Arman pun ikut bercerita tentang kerinduannya pada kampung halaman, tentang beratnya hidup di tanah orang. Keheningan pun tiba. Tatapan mereka bertemu di ruang tamu yang diterangi cahaya lampu redup. Helena perlahan mendekat lalu duduk di samping Arman. Jarak yang tadinya terasa jauh, kini hanya tinggal sejengkal. Detik-detik berikutnya terasa lambat, seperti dunia berhenti berputar. Hanya ada 2 insan yang sama-sama rapuh, saling membutuhkan. Senyum kecil Helena, sentuhan lembut di tangan Arman, hingga akhirnya keberanian itu muncul. Malam itu, batas yang selama ini mereka pertahankan runtuh. Tidak ada lagi jarak antara majikan dan pekerja, antara janda Swedia dan tukang servis TKI. Mereka hanyut dalam kehangatan, dalam pelukan yang menghapus kesepian keduanya. Hujan tipis di luar jendela menjadi saksi bisu ketika 2 jiwa yang lama kesepian akhirnya menemukan pelarian. Bukan sekedar pertemuan, bukan sekedar rasa penasaran. Malam itu, keduanya saling menyerahkan diri, membiarkan perasaan yang terpendam meledak tanpa bisa dihentikan. Dan ketika fajar menyingsing, Arman tersadar. Ia tak lagi berada di bengkel kecil dengan bau oli. Ia berada di sisi seorang wanita yang telah mengubah jalan hidupnya. Pagi hari menyapa dengan sinar matahari yang lembut yang menembus tirai rumah besar Helena. Arman terbangun, sesaat bingung dengan tempat ia berada. Lalu ia sadar, malam tadi bukanlah mimpi.
Di sampingnya, Helena masih terlelap dengan senyum tenang, seakan seluruh beban hidupnya hilang dalam satu malam itu. Arman duduk diam di tepi ranjang, menatap keluar jendela. Perasaannya campur aduk, bahagia, bangga, tapi juga penuh tanda tanya. Apakah ini benar-benar awal sebuah kisah baru, atau hanya pelarian sesaat dari kesepian? Helena membuka mata perlahan, menatap Arman dengan sorot mata lembut. "Kau membuatku merasa hidup kembali," bisiknya dengan suara parau namun penuh kehangatan. Kalimat sederhana itu menembus hati Arman lebih dalam daripada apapun. Ia merasa dihargai, bukan hanya sebagai tukang servis, bukan sekadar perantau, tapi sebagai seorang pria yang mampu mengisi kekosongan hati seorang wanita. Hari itu mereka sarapan bersama di meja panjang. Helena tersenyum, Arman masih kaku, tapi keduanya tahu, hubungan ini sudah melampaui batas. Tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi jarak. Namun bayangan masa depan tetap menghantui. Arman sadar dirinya hanya pekerja biasa, dan Helena adalah wanita mapan yang hidup di dunia yang berbeda. Apa kata orang bila hubungan mereka terbongkar? Bagaimana keluarganya di kampung akan menanggapi? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban pasti. Satu hal yang jelas, malam itu telah mengubah segalanya. Mereka bukan lagi dua orang asing. Mereka kini terikat oleh rasa, oleh rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu. Dan rahasia itu bisa menjadi kekuatan sekaligus ancaman. Arman berdiri, menatap Helena sekali lagi sebelum ia pamit. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi malam tadi akan selalu saya ingat." Helena hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca, seakan tahu betul kata-kata itu lebih dalam daripada sekadar perpisahan pagi. Dan begitulah, kisah seorang TKI tukang servis sederhana dan janda Swedia yang elegan meninggalkan jejak panas yang tak mudah dilupakan. Apakah mereka akan melanjutkan hubungan ini, ataukah hanya berhenti sebagai sebuah kenangan membara? Jawabannya, hanya waktu yang bisa menentukan. Kalian baru saja menyaksikan sebuah kisah penuh drama, penuh godaan, dan penuh rasa yang membakar jiwa. Kalau menurut kalian, hubungan ini harus lanjut atau berhenti sampai di sini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gua mau tahu, kalian nonton dari kota mana aja? Tulis di komentar juga biar kita bisa saling kenal. Jangan lupa, support channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, supaya kisah-kisah panas dramatis seperti ini bisa terus hadir untuk kalian semua. Dan terakhir, gua doain buat kalian yang nonton sampai akhir, semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap setia karena kisah yang lebih meledak sudah menunggu.